Shalom jemaat yang Tuhan kasihi saudara. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Roma 12 ayat yang kedua, yaitu bagaimana kita membangun manusia roh kita dengan memperbaharui akal budi kita. Ingat saudara, akal budi kita adalah saudara roh, pikiran, perasaan, kehendak kita yang menghasilkan perilaku-perilaku dalam hidup kita. Nah, saudara, dengan kita memperbaharui akal budi kita, berarti kita terus-menerus mengalami pembaharuan manusia roh. Nah, saudara, minggu ini kita sama-sama ingin belajar, saudara, lanjutannya bagaimana saudaraku pembaharuan akal budi berkaitan dengan peperangan rohani. Karena itu saudara, saya ingin mengajak kita melihat apa itu peperangan rohani. Nah, kita akan mulai melihat di dalam saudara Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Nah, saudara, kalau kita lihat, saudara, apakah peperangan rohani itu? Ya, ayat ini berkata perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Nah, dari kata perjuangan, saudara, kita dapat mengetahui bahwa peperangan rohani itu bukan sesaat saja. Peperangan rohani itu berlangsung sepanjang umur hidup kita. Terus-menerus, suatu perjuangan yang panjang, saudara. Jadi kita tidak boleh menganggap peperangan rohani itu hanya suatu event. Itu adalah sebuah proses yang terus-menerus setiap hari harus terjadi. Karena saudara, sejak kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kita sedang berhadapan dengan kerajaan kegelapan. Nah, jadi peperangan rohani itu terus-terusan terjadi. Nah, saudara, dikatakan di sini, ya, kita harus tahu siapa musuh kita. Musuh kita, saudara, bukanlah darah dan daging. Seringkali kita tidak tahu siapa musuh kita. Sehingga, saudaraku, akhirnya kita menganggap istri kita lah musuh kita. Ya, pasangan kita lah musuh kita. Atau mertua kita lah musuhnya kita. Saudara, musuh kita bukan darah dan daging. Bukan manusia yang kelihatan. Siapa musuh kita, saudara? Musuh kita adalah apa, saudara? Tipu muslihat iblis. Itu musuh kita. Ya, jadi setan cuma punya satu senjata pamungkas, yaitu menipu kita. Ya, termasuk menuduh kita, saudara. Nah, dia suka menipu kita. Nah, karena itu, saudara, peperangan rohani berlangsungnya, saudaraku, di dalam pikiran kita. Disitulah medan peperangan yang sesungguhnya, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita mau lihat, ya, di mana terjadi peperangan rohani itu. Ya, banyak orang menengking roh jahat yang di udara. Memang ada porsinya di dalam peperangan rohani, tapi lebih banyak, saudaraku, peperangan terjadi di area pikiran kita. Itulah medan pertempuran yang sesungguhnya. Nah, saudara, kita melakukan peperangan rohani, katanya supaya kita mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, sehingga kita tetap berdiri, ya.
Nah, apa artinya hari yang jahat itu, saudara? Artinya adalah hari di mana kita dicobai, kita menghadapi tantangan, masalah, persoalan, ya, ketika kita menghadapi aniaya, saudara, tekanan-tekanan, serangan dari kuasa kegelapan. Nah, di situ, saudaraku, kita ya sedang mengalami hari yang jahat, supaya kita tetap berdiri, tidak jatuh. Nah, sekarang, saudara, ya, bagaimana, saudaraku, ya, kita menghadapi musuh kita. Nah, ingat, saudara, kita sudah belajar juga minggu lalu, dan kalau kita kaitkan dengan peperangan rohani minggu ini, berarti, saudaraku, ada 3 musuh kita, saudara, yang terus-menerus menyerang, ya, pikiran kita. Pertama adalah keinginan daging yang jahat dari dalam kita. Itu terus menyerang pikiran kita, saudara. Yang kedua adalah, saudara, pikiran dari roh-roh jahat di udara, yang juga memberikan pikiran yang jahat, pikiran ya tipu muslihat kepada kita. Nah, kemudian, saudara, yang minggu lalu kita juga belajar dunia jahat yang sekarang ini juga memberikan pikiran yang jahat kepada kita, saudara. Nah, jadi, saudara, 3 sumber ini menyerang pikiran kita sehingga pikiran kita jahat. Nah, apa itu pikiran yang jahat, saudara? Ya, bukan berarti ya, kalau saya ya tidak membunuh, tidak memperkosa, ya tidak korupsi, saya tidak punya pikiran yang jahat. Nah, pikiran yang jahat, saudara, kalau kita lihat dalam Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri. Di situ ada segala macam kekacauan dan segala macam kejahatan, perbuatan-perbuatan jahat. Jadi, saudara, perbuatan jahat itu artinya apa, saudara? Yaitu punya kepentingan diri sendiri. Egois, itulah jahat di mata Tuhan. Nah, saudara, pikiran-pikiran jahat ini yang, saudaraku, menguasai pikiran kita. Kita perlu mengalahkannya. Nah, bagaimana kita mengalahkan pikiran-pikiran yang jahat itu, saudara? Ya, nah, kita harus lihat, saudara. 1 ayat lagi saya mau bacakan buat kita. Kalau saudara lihat dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai ayat 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, saudara, ternyata cara kerja roh jahat, ya, cara kerja musuh kita adalah, saudara, ya, membentuk benteng-benteng atau kubu-kubu di pikiran kita. Nah, apa itu benteng atau kubu di pikiran kita, saudara? Ya, itu adalah argumen, dasar pemikiran atau falsafah yang dibangun iblis di dalam pikiran kita, saudara. Ya, jadi argumen-argumen, dasar pemikiran atau falsafah. Saya kasih contoh, saudara. Ya, ketika saya belum menikah, saya tanya papa saya, "Pak, kalau nanti saya menikah, bagaimana sikap saya terhadap istri saya?" Papa saya sebagai seorang yang totok, saudara, Chinese, dia berkata, "Kamu harus hati-hati sama wanita. Kamu gak boleh kalah sama wanita. Kamu harus mengalahkan wanita." Kenapa? Karena katanya apa, saudaraku? Lebih berbobot pria dari wanita. Pria itu lebih superior. Kamu jangan mau ditaklukkan sama wanita. Kamu harus menaklukkan wanita. Nah, filsafat itu, falsafah itu menguasai diri saya, saudara. Ya, sehingga menjadi benteng, kubu pertahanan
yang membuat saya, saudaraku, akhirnya tidak dapat, saudaraku, ya, melakukan kehendak Tuhan. Nah, waktu ada pemicunya setelah saya nikah, saudara, apa yang terjadi? Ya, saya akhirnya, saudara, harus mengalahkan istri. Harus, saudaraku, menaklukkan dia. Jangan sampai dia menaklukkan saya. Nah, akhirnya banyak konflik rumah tangga saya. Sebaliknya istri saya, saudara, ya, dia dari keluarga yang sulit. Ya, ketika, saudaraku, ya, dia umur 6 tahun papanya meninggal. Nah, mamanya, saudaraku, akhirnya menanamkan falsafah, ya, kamu harus menghargai uang, ya, karena sulit dapat uang, sulit, ya, dapat uang. Karena itu, saudara, mereka akhirnya, ya, menanamkan, orang tuanya, mamanya menanamkan, ya, falsafah betapa pentingnya uang, sehingga istri saya gampang khawatir orangnya. Nah, saudara-saudara, ketika ada pemicu, khawatir pun datang menguasai dia. Nah, saudara, kita banyak sekali benteng-benteng, kubu-kubu, ya, dasar-dasar pemikiran yang sudah tertanam di pikiran kita. Nah, itu menyebabkan hidup kita, saudaraku, mempunyai respon-respon otomatis tertentu. Ya, ada orang, saudara, ya, pria, ketika, saudaraku, ya, dia ada persoalan, apa respon otomatisnya? Dia lari. Ya, dia lari, saudaraku, kemana? Ke alkohol, merokok. Ya, dia lari, ya, ke pornografi. Nah, itu adalah, saudaraku, benteng-benteng yang ada di pikiran manusia, ya, yang menyebabkan respon-respon otomatis. Nah, saudara, itu seperti benteng begitu kuat, tidak bisa, saudaraku, dihancurkan, dikalahkan. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan memberi kita senjata rohani, ya, yang mampu meruntuhkan benteng-benteng, ya, dan apa? Mematahkan setiap siasat, ya, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, ya, sehingga kita dapat menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ini kita mesti ingat, ini senjata yang luar biasa, saudara. Inilah senjata peperangan, ya, yang disebut pedang roh. Tuhan mau berikan kita senjata ini, saudara, pedang roh. Nah, pedang roh itu apa, saudara? Firman Allah. Jadi, saudara, ya, kita mau gunakan pedang roh, firman Allah. Bagaimana menggunakannya, saudara? Nah, saudara masih ingat, saudara, kita teladani Yesus. Yesus sikapnya, saudara, terhadap firman Tuhan, ya, dia penuh dengan firman, saudara. Mari kita lihat bagaimana Yesus, ya, saudaraku, sikapnya terhadap firman Tuhan. Yesus merenungkannya, firman itu, ya, saudara, siang malam, merenungkannya seperti makanan rohani. Manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi oleh segala perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dia merenungkan firman terus, ya, dia mengutip firman itu, saudara. Ya, berarti Yesus hafal firman. Karena Yesus pada usia 5-10 tahun sebagai anak Yahudi, dia belajar menghafal 5 kitab Musa, saudaraku, dengan sistem hafruta, 2-3 orang. Ya, itu Yesus lakukan, makanya dia hafal firman. Nah, kalau kita mau gunakan pedang roh, kita mesti hafal firman Tuhan, ya, sehingga kita bisa mengutipnya. Roh Kudus akan mencerahkannya, ya, saudara, sehingga kita bisa memperkatakan firman itu. Kita mendoakan firman seperti Yesus lakukan. Ya, dia berkata, ada tertulis. Demikian, ada tertulis, dia mengalahkan setan dengan pedang roh itu, saudara. Ya, pedangnya Roh Kudus, saudara. Luar biasa, saudara. Dan kemudian dia juga mendiskusikan firman. Ya, saudara,
waktu Yesus usia 10-14 tahun sebagai anak Yahudi yang taat, dia belajar di sinagog, saudaraku, untuk mendiskusikan firman, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, saudara. Umur 12 tahun Yesus mampu mendiskusikan firman, saudara. Ya, nah, saudara-saudara, kemudian Yesus juga saudara, mengajarkannya. Ya, dan karena itu, saudaraku, ya, kita boleh diberkati karena dia mengajarkannya. Dan yang terakhir, dia melakukannya. Yesus taat kepada firman sebagai wujud penyerahan dirinya kepada Bapaknya. Nah, saudara, itulah, saudara, yang kita mesti praktekkan kalau kita mau menggunakan pedang roh dalam peperangan rohani. Ingat, merenungkannya, mengutipnya, memperkatakannya, mendoakannya, mendiskusikannya, mengajarkannya, dan melakukannya. Mari, saudaraku, minggu ini kita praktek bagaimana, saudara, kita melakukan peperangan rohani sehingga kita mengalami kemenangan-kemenangan. Tuhan memberkati kita, saudara. Amin.